Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal arabiyyah ahsanal lughat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa dawatin la yustajabu laha. إن شاء الله في هذا الصباح نحن سنتعلم عن درس جديد في هذا الكتاب الباب الجديد. والموضوع في هذا الصباح ألا وهو المبتدأ والخبر بعدما درسنا عن الفاعل والمفعول به. لقد درسنا في الماضي عن الفاعل هو الاسم المرفوع بعد الفعل والمفعول به وهو الاسم المنصوب في جملة فعلية. والآن نحن سنتعلم عن المبتدا والخبر. Sekarang kita akan belajar tentang mubtada dan khobar. Taib wal'an nara ila al-amsilah. Al-awwal at-tufahatu hulwatun. As-suratu jamilatun. Al-jaryu mufidun. Al-qitaru sari'un. An-nadhafatu wajibatun. Al-ardu mustadiratun. Tapi di sini ada 8 contoh. Tapi di sini kita lihat di contoh yang semuanya ada 6, ada 6 contoh ya. Yang pertama at-tufahatu hulwatun, at-tufahah apel. At-tufahatu apel itu hulwatun manis. At-tufahatu adapun apel hulwatun itu manis. Asuratu jamilatun, asuratu adapun gambar, jamilatun itu bagus. Al-jaryu mufidun, al-jaryu adapun lari itu mufidun bermanfaat. Al-qitaru adapun kereta, sariun itu cepat. An-nadhafatu adapun kebersihan, wajibatun itu wajib. Al-ardu adapun bumi, mustadiratun itu bulat. Nah, kita sudah menemukan di sini ya, memperhatikan 6 contoh ini. Dalam pembahasannya al-amsilatus sabiqatu kulluha jumalu. Jami'ul amsilah minal awal hatta sadis. Minat tufahatu hulwatun hatal al-ardu mustadiratun kulluha jumalun. Al-jumlah al-mufidah likulli wahidin min hadhihi sitah jumlatun mufidatun. Semuanya ini adalah jumlah mufidah. Kalimat yang sempurna. Wa kullu jumlatin minha murakkabatun min ismaini. Wa kullu jumlatin masalan at-tufahatu hulwatun murakkabah min ismaini. Al-ismul awal masalan at-tufahah wal ismus tsani hulwatun. Setiap contoh di sini terdiri dari dua isim. Contohnya at-tufahah sama hulwah, dua-duanya isim. Asurah
Berawal alif lam, jamilatun berakhiran tanwin itu isim. Wal ismul awwalu fi kulli jumlatin huwa alladzi ibtada'na bihi al jumlata. Al ismul awwalu, isim yang pertama, fi kulli jumlatin, di setiap jumlah, huwallazi betada'na, yaitu yang kita memulai bihi dengan itu ladzi, apa al jumlata, jumlah. Jadi isim-isim yang pertama ini atufahah, asurah, aljaryu, dan yang lainnya, ini adalah isim-isim yang pertama di dalam suatu jumlah. Urutan pertama di dalam suatu jumlah. Fahuwallazi yusama mubtada'an. Dan inilah yang disebut dengan mubtada. Jadi yang di awal, ya isim yang di awal jumlah ismiyah disebutnya mubtada. Atufaha mubtada. Asuratu mubtada, aljaryu mubtada. Wa idza wada'na isba'na 'alal ismi tsani fi kulli jumlatin fa akhfaynahu an nadharina wa qarana hakaza at-tufahatu as-suratu al-jaryu. Jadi kalau kita uh, letakkan ya, jadi kita di isim yang kedua atau ditutup isim yang keduanya hulwatun jamilatun, kita tutup gitu. Maka kita hanya menemukan isim yang pertama saja, at-tufahatu as-suratu al-jaryu al-kitaru an-nadzafatu al-ardu, atau hanya mubtadanya saja. Fa innana natahayyaru wa nas'alu an anfusana ma sya'nu tufahah wa ma sya'nu surah wa ma sya'nul jari. Wa maka kita akan bertanya-tanya. Jadi kalau isim yang kedua itu dihilangkan, misalnya dalam suatu kita hanya menyatakan at-tufahah saja, maka akan ada pertanyaan, emang kenapa dengan tufahah? Emang kenapa dengan apel? Kalau Anda hanya bilang asuratu saja, asuroh, jamilahnya dibuang, hanya bicara asuroh saja, maka akan bertanya-tanya, emang kenapa dengan asuroh itu, gambar itu kenapa? Maka akan menimbulkan pertanyaan ketika yang muncul itu hanya isim pertamanya saja atau disebut dengan hanya mubtada. Walakinna idza rafa'na isba'ana wa qara'na hakaza, apabila kita ya mengangkat tangan kita, jari kita, dan membaca secara keseluruhan, at-tufahatu hulwatun, apel itu manis, al-suratu jamilatun, gambar itu indah, al-jaryu mufidun, lari itu berfaidah, bermanfaat, istafadna faidatan tamah, maka kita akan memahaminya dengan pemahaman yang sempurna. Maka kita akan mendapatkan faidah yang sempurna. Ketika dibicara, ada yang bicara al-hulu atufahatu hulwatun, apel itu manis, maka kita akan memahami dengan sempurna maksud dari perkataan tersebut tanpa bertanya lagi, oh yang dimaksud yang diucapkannya itu apa? Bahwasanya menjelaskan tentang apel, bahwasanya apel itu gimana? Apel itu manis. Tapi kalau cuma salah satunya saja atau fahah saja tanpa bicara hulwah, maka goyer mufid, tidak berfaedah, tidak bisa dipahami, akan menimbulkan pertanyaan baru maksudnya. Atufahah, emang kenapa dengan tufahah? Gitu. Belum ada penjelasannya. Gitu. Alladzi afadana huwal ismusani fi kulli jumlatin, yang membuat kita paham itu dengan munculnya isim yang kedua. Yang membuat kita paham kondisi dari atufahah, apel itu, ketika kita membaca isim yang kedua yaitu hulwatun. Oh, berarti apel itu apa? Manis. Yang membuat kita paham tentang konteks dari asyuroh itu isim yang kedua, itu jamilatun. Oh,
kita paham bahwasanya asyuroh gambar itu gimana? Jamilatun itu bagus. Nah, gitu. Waladzi akhbarona bihalawati tufah. Isim yang kedua itu yang memberikan informasi kepada kita tentang halawati tufah, tentang manisnya apel. Wa jamali surah, dan indahnya gambar. Wa ifadatil jari, dan faidah dari berlari. Walidzalika yusama al ismu tsani khobarun. Oleh karena itu, isim yang kedua disebut dengan khobar. Disebut dengan khobar yang memberikan informasi terkait isim yang pertama atau mubtada, itu khobar. Yang memberikan informasi melengkapi, ya, gitu. Sehingga pemahaman kita benar-benar lengkap, benar-benar sempurna terhadap suatu jumlah, terhadap suatu kalimat dengan apa? Dengan adanya khobar di antara mubtada. Wa idza ta'amalna akhira kulli ismin min ismaini fi kulli jumlatin minal jumali sabiqa wajadnahu marfu'an. Ketika kita perhatikan akhir dari setiap isim, dari kedua isim contoh tersebut, wajadnahu marfu'an. Kita menemukan secara i'rab itu dirofakan. Atufahatu mubtada tadi. Kita lihat akhirnya berakhiran domah, oh ciri ropa. Jadi atufahatu mubtadaun marfu'un. Khulwatun khobarun marfu'un. Asuratu mubtadaun marfu'un. Jamilatun khobarun marfu'un. Aljaryu mubtadaun marfu'un. Mufidun khobarun marfu'un, sampai akhir. Jadi keduanya baik mubtada maupun khobar secara i'rab kita perhatikan dalam contoh itu beri'rab rofa. Maka kesimpulan kaidah dalam pertemuan kali ini, al mubtada'u, adapun mubtada, ismun marfu'un, itu isim yang dibaca rofa, fi awalil jumlati, di awal jumlah. Mubtada itu isim, mesti isim, tidak boleh fiil, tidak boleh huruf. Kalau isim huruf tidak, kalau fiil atau huruf tidak bisa jadi mubtada. Mubtada itu harus isim. Ismun marfu'un, isim yang i'robnya itu marfu'un, diropakan. Fi awalil jumlati, di awal jumlah mufidah, di awal kalimat. Dan khobar apa? Khobar itu al khobaru ismun marfu'un yukawinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Khobar itu adalah ismun marfu'un, isim yang dibaca ropa juga, sama dibaca ropa secara i'robnya. Yukawinu, yang membentuk, ma'al mubtada'i, beserta mubtada, jumlatan mufidatan, terhadap jumlah mufidah. Jadi khobar itu yang menyempurnakan makna mubtada. Mubtada tidak sempurna tanpa adanya khobar. Kita tidak bisa paham mubtada kalau tidak tahu khobar. Nah, jadi khobar yang melengkapi makna mubtada sehingga bisa memahami secara sempurna. Disebutlah susunan mubtada dan khobar ini jumlah mufidah. Itu adalah jumlah yang sempurna. Kalau sebelumnya dipelajari susunannya fiil, fa'il, dan maf'ul bih, sekarang kita mempelajari pola mubtada dan khobar. Fahim tak, Rangga? Himna. Hingga ke soal, ada pertanyaan dulu. Mahfisa. Tapi sudah paham ya? Seperti kemarin, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah mubtadaun, lillahi khobarun. Nah, gitu. Contoh yang lainnya, zalikal kitabu la raiba fi zalikal kitabu mubtada, la raiba khobar.
Nah, tadi sudah dijelaskan ya, Erika terhubung Erika. Tadi sudah dijelaskan tentang mubtada dan khobar. Kita lanjut aja di sesi yang kedua ya.